كل حول من الأهوال مقتحم. اللهم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala alaina al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi dhabil Qur'an, amma ba'd. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi jami' azwajihi wa dhurriyyati ahli baitihi wa ashabi ajma'in, jamil anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin wal awliya'il muqarrabin wal ulama'il amilin. Al Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadratil mu'allif asy-Syaikh Muhammad Nawawi al-Allamah jami' sanadihi wa riwayatihi wa usulihi fil azwaji al Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila rahim syakhina Ki Abdul Wahab Ki Abdul Fattah Ki Ahmad Nasrullah Ki Abdul Malik Ki Hisam bin Abdul Karim Ya Muhammad Nuh jami' azwajihim salihim farihim wa di ajrina fin ilmi wa barakati. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falawla nasarahumul ladzina ittakhadhu min dunillahi qurbanan aliha bal dhallu anhum wa dzalika ifkuhum wama kanu yaftarun. وَإِذْ صَرَّفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرَهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ.
Wa idh sarafna, tak pakai tasdid. Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadarahu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'iyallahi aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim. فَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. Alhamdulillah kita bisa meneruskan pengajian pada minggu terakhir dari bulan Sya'ban ya. Insyaallah Jumat depan sudah memasuki bulan Ramadan. Jadi nanti kalau malam Sabtu depan kita ngaji lagi, mudah-mudahan tetap diparingi sehat walafiat ya. Itu sudah bulan Ramadan. Ini masih surat Al-Ahqaf, yaitu butir-butir pasir, ini tempatnya kaum Ad. Kemarin sudah dibacakan ayat yang ditujukan kepada orang kafir Mekah yang terus saja melawan kanjeng Nabi, mendustakan kanjeng Nabi. Lalu dicontohkan bahwa sudah begitu banyak kaum-kaum yang terdahulu yang mereka itu menentang kepada nabinya, akhirnya mereka ditimpai siksa. Coba kamu ambil pelajaran ya. Mereka itu adalah orang-orang yang menyembah berhala. Tapi ternyata ketika dituruni siksa itu berhala yang mereka puja-puja sama sekali tidak bisa menolongnya. Itu artinya falaula nasarahum, mongko mbok iya nulungi ing kufar. Kufar itu yang mewakili umat-umatnya Nabi yang terdahulu, kaum Samud, kaum Ad ya, orang Sadom, orang Madian, kaumnya Nabi Lut dan seterusnya. Monggo mbok iya nulungi ing kufar sapa ladina wong akeh. Wong akeh itu siapa? Yaitu berhala-berhala. Ittakhadhu kang padha ngalap sapa kufar ing alladina min dunillahi saking saliyane Allah kurbanan hale kang digawe mendekatkan diri. Kurbanan hale kang digawe mendekatkan diri kepada Allah. Ngalap alihatan ing biro-biro pangeran. Mengapa berhala-berhala yang mereka anggap Tuhan sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengapa mereka kok tidak bisa menolong
orang-orang kafir yang menyembahnya gitu ya. Jadi ini membantah orang-orang kafir yang menyembah berhala dengan logika. Ai fahalla khallasahum mongko mbok iya nyelametake ing kufar minal adabi dari siksa sapa al asnamu piro-piro berhala allati ittakhadha kang dadekaken ing asnam allati ittakhadhu kang dadekaken sapa kufar, maksudnya kufar Mekah ya, ing asnam alihatan ing piro-piro pangeran halakonia ing dalam tingkah anane asnam iku mutaqarraban kang digawe mendekatkan diri apa biha asnam inallahi kepada Allah. Baldallu balik menghilang ya, balik menghilang sapa alladzina takhadhu anhum saking kuffar, boro-boro menolong mereka, malah mereka itu menghilang entah kemana. Untuk itu kau jangan meniru mereka ya, nyembah nyembah itu kan maksudnya kan ingin minta pertolongan. Nah ini gak iso lampu kok disembah. Balghabu balik ngilang sapa asnam andun saking kufar yang menyembahnya. Oleh karena itu fanusratu alihatihim utawi nulungine piro-piro pangirane kufar lahu maring kufar iku amrun perkara mumtanaun kang cegah, kang kacegah, perkara yang tidak mungkin, yang tidak bisa terlaksana. Berhala-berhala bisa menolong penyembahnya yang disiksa. Wadhalika utai mengkono-mengkono baladallu anhum, yaitu menghilang ya, menghilang. Iku ifkuhum kebohongane kufar. Wama kanu yaftarun wama lan akibate perkara kanu kang ana sapa kufar iku yaftarun padha nggawe gegorohan sapa kufar. Jadi ketika mereka disiksa, berhalanya nggak bisa menolong, itu adalah akibat kebohongan mereka yang membuat akidah atau membuat kepercayaan, yaitu adanya berhala itu artinya ngarang ya, kebohongan itu artinya ngarang, bukan dari kitab suci atau dari wahyu sama sekali tidak, tapi ngarang. Dan itu merupakan akibat daripada kebohongan mereka. Akhirnya konyol mereka itu. Apa unjukan apa? Teh yang panas ya. Wadalik utai menggono bal dulu tadi. Ai imtina unasrim tegese terhalangi nulungi ya, terhalangi nulungi asnam iku asaru kizbihim, labet atau akibat kebohongane kufar. Alladzi wa kang utawi kizbuhum iku ittikhaduhum ngalape kufar al asnama ing biro-biro berhala
di alam dijadikan alihatan ing pira-pira pangeran. Wa asaruf tiroihim lan labete atau maksudnya akibate gawe-gawene kufar al-kidba ing kegorohan anallah ing atase Gusti Allah Ta'ala. Gawe kebohongan apa? Fi isbati syurakain dalam netepake pira-pira sekutu lahu kadhe Allah Ta'ala. Lawang Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, kok mereka buat saingan ya, dibuat saingannya Gusti Allah itu para berhala. Ini merupakan kebohongan yang paling jahat. Wa qaralan maca sapa Ibnu Abbasin maca ing afkuhum. Kalau tadi kan ifkuhum, di sini membaca afkahum bi fathil hamzati dengan fathah hamzah wa sukunil faidan sukunil faid afkahum. Ada lagi bacaan lain wa qaralan maca sapa Ikrimah wasobahulan Imam Sobah afakahum maca ing afakahum, artinya ya sama keguruannya orang kafir. Ala sihudul madi ngatasnya bentuknya fi'il madi tapi itu isim. Wadzalikal ittikhadhu utawi mengkono-mengkono ngalap Tuhan selain Allah yaitu berhala. Alladzi huwa kang utawi ittikhad iku diyang alihatihim menghilangi pira-pira pangerane kufar anhum saking kufar. Iku samratuhu utawi buahnya zalikal ittikhad iku sorfuhum mengoni kufar anil haqqi sangking kebenaran. Karena mereka menjadikan berhala sebagai Tuhan dan berhalanya menghilang ketika mereka mestinya diharapkan menolong dari siksa, itu adalah berbuah mereka itu berpaling dari kebenaran. Wa qaralan mata sapa Abu Ayyadin wa Ikrimatu aidan halimali maca ing afakahum gitu, bitasdidil fa dengan tasdidil fa. Ibnu Zubair dan maca sapa Abdullah bin Zubair wa Ibnu Abbas aidan halimali maca ing afakahum bimadil hamzah dengan dawa'nu hamzah. Ai ja'alahum tegesin dadiaken sapa Gusti Allah hum ing kufar afikina ing padha gawe goroh. Saya keliru ya. Aja'ala tegesin dadiakan apa zalikal ittikhad, yaitu menjadikan berhala sebagai Tuhan. Saya ulang ya. Aja'ala tegesin dadiakan apa zalikal ittikhad hum ing kufar afikina ing gawe kegorohan. Jadi goro-goro mereka itu menyembah berhala. Akhirnya kan mereka harus cari alasan-alasan ya. Dan alasannya itu merupakan kebohongan gitu. Jadi uang itu kalau nggak bener jangan itu ketika kecelik akhirnya bikin hoak ya, kebohongan. Wa qaralan maca sapa Ibnu Abbas aidan halimali maca ing afikahum ala sighatismil fa'il ing atase bentuk isim fa'il wa dzalika afikuhum gitu ya. Afikuhum bimakna
so rifuhum kelawan arti perkara kang ngengokaken kufar afikuhum bermakna sorifuhum. Ini namanya i'rab hikayah ya, i'rab menirukan. Wis, sekarang ayat berikutnya adalah akan menerangkan tentang kedudukannya Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi kita itu selain menjadi Nabi yang diutus kepada umat manusia, juga diutus kepada golongan jin. Dan ini hanya Nabi yang mendapat status seperti itu. Kalau Nabi-Nabi dulu hanya diutus kepada manusia, tapi kalau Nabi kita itu juga diutus kepada jin. Jadi Nabi itu orang yang sangat makrifat, ya kan? Bisa berhubungan dengan makhluk halus, ya. Ahli hakikat selain ahli syariat. Wa idh sarafna lan nalikane mengarahkan sapa ingsun Gusti Allah ilaika maring sira Nabi nafaran ing sak golongan minal jinni saking jin. Makanya di dalam apa itu namanya, di dalam Huwal Habib itu ya, Huwal Habib itu apa? Yaitu syair-syair yang disusun oleh Imam Al-Busiri, namanya Burdah ya. Di dalam Burdah itu ada Muhammadun Sayyidul Kaunaini Wasaqalaini Wal Fariqaini Min Urbi wa min ajami. Muhammadun utawi Nabi Muhammad iku Sayyidul Kaunaini, Gusti ini alam loro, alam dunia dan alam akhirat. Nabi sebagai pemimpinnya. Wasaqalain juga Gusti ini dua golongan makhluk, yaitu apa? Jin dan manusia ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi namanya jin ya ono sing nakal barang. Jadi kan kalau dulu mereka ngaji kepada Kanjeng Nabi, nah setelah Nabi wafat ya ngajinya kepada ulamanya manusia, karena al-ulama'u warasatul anbiya. Tapi kadang-kadang yang nakali santri ini barang ganggu santri. Jadi api-api jin itu ya masih nakal juga. Wasaqalain wal fariqaini, dan juga pemimpinnya dua kelompok manusia min urbin wa min ajami, yaitu bangsa Arab dan bangsa Ajam. Maksudnya Nabi itu diutus kepada seluruh umat manusia gitu. Ini hanya Nabi kita. Kalau Nabi dulu tadi hanya kepada manusia, dua hanya kepada bangsa tertentu ya. Seperti Nabi Musa, Nabi Isa itu hanya diutus kepada Bani Israel. Waktu itu memang zamannya seperti itu ya. Manusia belum bisa berkomunikasi secara global, belum globalisasi. Tapi kalau umatnya Nabi itu sudah alamnya alam globalisasi. Makanya nabinya ada spesial. Nabi yang rahmatan lil alamin, kafatan lin nasi gitu. Kapan itu ya? Aiwadkun tegese nutura sira, ceritakanlah liqaumika kepada kaum ira. Idh wajjahna, nalikane mengarahkan sapa ingsun ilaika maring sira jama'atan ing sagolongan kainatan kang tetep min jinni nasibina, saking jinne negara nasibin.
atau tanah nasibin fil jaziratin dalam wilayah jazirah ya. Jazirah itu mana? Wahyu tahu jazirah itu baina Syam wal Irak, antara Syam dan Irak. Yang sekarang menjadi nama TV ya. TV Al Jazirah itu sangat terkenal di Timur Tengah itu. Jin dari sana. Yastami'una hale ngrungokaken sapa nafaran minal jinni al-Qur'ana ing Qur'an. Falamma hadaru mongko tetkalane padha teka sapa nafaran minal jinni du ing Qur'an, ayat Qur'an tegese ing Al-Qur'an inda tilawati nalikane diwacane Qur'an. Qalu mongko padha ngucap sapa nafarun minal jinni. Ayat qala tegese ngucap sapa ba'dhum sebagian nafarun minal jin libatin maring sebagian yang lain. Jadi saling berbicara satu sama lainnya, mengomentari tentang Quran yang baru mereka dengar itu. Ansitu ninglingaken sira kabeh. Artinya dengarkanlah dengan penuh perhatian, itu namanya ansitu wasma'u ati'u rahimakumullah itu. Ai uskutu tegese menengo sira linasma'a supaya ngrungokake sapa kita ing Quran. Ya mana kabeh rungokno. Ini wahyune Gusti Allah. Ruwiyah direwayatake apa anal jinna satemene jin iku kanat asale ana sapa jin iku tastariku padha nyolong ya. Amrih nyolong sapa jin as-sam'a ing pendengaran. Sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW diutus, itu jin itu biasa naik ke langit sana. Ngapain di sana? Mereka mencuri rahasia-rahasia langit ya. Tentang apa yang akan terjadi gitu kan. Nanti kalau sudah dapat, biasanya itu dijual sama siapa? Dukun-dukun ya. Diberikan kepada dukun. Akhirnya berdasarkan info dari jin, dukun bisa meramal gitu ya. Ramalannya benar sekali. Wah, terus gembruduk, pasiennya tambah banyak. Mari ngono kalau informan yang ngarang lah itu. Itu seneng apa? Dukun. Bener pisan terus dindil wong, selebihnya itu ngarang itu dukun. Tapi setelah Nabi kita diutus, langit dijaga ketat, di lockdown langit itu ya, nggak bisa lagi jin-jin itu naik ke sana. Dan mereka kemudian bertanya-tanya, ini ada fenomena apa? Kok sekarang kita dihalang-halangi, nggak bisa lagi. Ini tentu ada kejadian yang baru. Ayo kita cari, kita telusuri. Ada kejadian apa? Nah, ternyata kejadian baru adalah diutusnya Kanjeng Nabi, merupakan babak baru di mana jin itu nggak bisa ke sana. Nah, kalau mau ngaji ya ngaji kepada Kanjeng Nabi itu. Falamma khurisat mongko tetkalane dijogo apa sama ulangit nggak bisa ditembus lagi, warujimu lan dibalang atau dilempari sapa jin bisubi kelan pira-pira lintang. Jadi ono lintang kali itu adalah melempari jin yang mau terbang ke langit. Qalu mongko padha ngucap sapa jin, mahadza orana utawi iki khurisat as-sama'u, orang utawi iki dijogone langit iku linabain kejaba krana berita hadasa yang terjadi apa naba. Fanahada nuli bangkit sapa sab'atu nafarin pitung wong ya.
Hidung wong min asrafi jinnin saking pira-pira mulyane jin, pira-pira tokohnya jin. Ayo kita cari info kenapa ini kok kita nggak bisa lagi pergi ke langit. Saya ulang lagi, min asrafi jinni nasibina, saking pira-pira tokohnya jin nasibin. Siapa namanya? Minhum iku setengah saking sab'atu nafar, zauba'atu utawi jin zauba'ah. Pasafarun nuli pergi sapa sab'atu nafar hatta balahu sehingga tumeka sapa sab'atu nafar tihamata ing tanah Tihama. Itu dataran rendah di Saudi, Mekah ada Tihama, Yaman ada Tihama. Suman dafa'un nuli pada budal sapa sab'atu nafar ila wadi nakhlatin maring lembah Nakhlah. Fawafa mongko pada petuan sapa 7 jin, petuan Rasulullah Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa hale utawi Rasul iku qaimun wong kang jumeneng, orang yang bangun malam fi jaufil lalin dalam tengah wengi yusalli hale salat sapa Rasul. Jadi salat tahajud ya. Tahajud itu bagi Nabi adalah wajib, bagi umatnya apa? Sunnah. Kenapa wajib? Ben luwih akeh ganjarane. Nah gitulah. Karena wajib itu kan pahalanya 70 kali lipat ibadah sunnah. Nabi prihatin sekali waktu itu karena di Mekah itu sudah diembargo ya. Terus mereka pergi ke Taif. Di Taif malah dilempari batu, tambah sedih nak karuan Kanjeng Nabi. Terus ketika pulang leren ninggone wadi Nakhlah. Nabi sholat malam membaca Quran. Nah jin nginceng ya. Jin itu mendengarkan. Masya Allah kok indah sekali. Fastama'u nuli padha ngrungokake sapa sab'atu nafar likirati maring bacaane Kanjeng Nabi. Kapan Nabi sholat di situ? Wadzalika utai mengkono fawafaku Rasulullah, mereka menjumpai Kanjeng Nabi iku inda rujuhi nalikane kondure Kanjeng Nabi minat Taifi dari Taif, pergi ke Taif. Maunya Kanjeng Nabi kan mencari solusi ketika di Mekah itu sudah dihadang terus, akhirnya beliau pergi ke Taif mau berdakwah di sana. Di sana itu umatnya beragama Nasrani, tapi ternyata dilempari batu. Beliau pulang ke Mekah, leren ninggone wadi Nakhlah, di situ salat malam. Jadi artinya di sini kan ketika Nabi itu dakwahnya dihalang-halangi ya oleh umat manusia, ternyata Nabi itu mendapat pelipur juga karena dakwahnya malah didengar oleh golongan apa? Komunitas jin. Masya Allah. Itulah orang itu kalau membawa kebenaran itu selalu ditolong oleh Gusti Allah, selalu diberikan hal-hal yang memberikan rasa optimisme di tengah-tengah himpitan-himpitan gitu. Wadhalik utai mengkona peristiwa ruju'ihi minat Taif iku fissanatil hadiyata asyarata in dalam tahun 11 minan nubuwah dari kenabian. Jadi ini 2 tahun sebelum hijrah ya. Berarti ya ini termasuk menjelang apa? Menjelang Isra Mi'raj. Jadi Nabi itu dakwah ke Taif karena di Mekah tambah ditindas,
disebabkan beliau ditinggal wafat oleh dua orang yang menjadi tulang punggungnya, yaitu Abu Thalib dan Khadijah radhiyallahu anha gitu. Lalu nanti diberikan riwayat adanya Isra dan Mi'raj. Itulah orang itu kalau naik pangkat ini ujiannya itu tambah berat ya kan? Nah, ujian tingkat aliyah ngono jenenge apa? UNBK. Tapi kalau S1, wah, UNBK kan sing ujian sak ruang 20 sing ngawasi sitok ya. Tapi kalau S1 sudah mulai berat. Satu mahasiswa sing uji piro? Sampai wong 3, wong 5 barang ya, itu munggah tambah berat. Apalagi kalau sudah doktor, wah sing pirang welas sing uji itu. Kanjeng Nabi itu pangkatnya paling tinggi, jadi ujiannya paling berat. Makanya mondok ojo cengeng ya, mau diangkat derajatnya gitu, ujiannya tambah abad. Termasuk ujian corona barang ini. Falamma qudiya mongko tatkalane wis dirampungaken, ai furiqa tegese dirampungaken sapa Kanjeng Nabi min tilawatil Quran saking maca Quran. Baqara alan maca sabu Abu Majlazin wa Abu Hubaibin Ibn Abdillah maca ing qadha bil bina'i lawan mabni lil fa'il. Tapi kalau Imam Asim macamnya mabni maf'ul falamma mudian. Ai atamma tegese nyempurnaake sapa Rasul Kanjeng Nabi kira teng macane Kanjeng Nabi walau mongko padha mengo, maksudnya bali. Mongko padha berpaling ai rajau tegese bali sapa sab'atu nafar ila qaumihim maring kaum sab'atu nafar mundzirin hale padha awe peringatan. Mereka merasa mendapat satu hal yang sangat mulia, yaitu diajari Quran oleh Kanjeng Nabi. Lalu mereka menjadi ustad bagi komunitasnya. Rawan cerita sapa Muhammad bin Jarir At-Tabari an Ibnu Abbas anna ulaikal jinna ing sak temene iku jin iku kana ana sapa ulaikal jin iku sab'ata nafarin pitung wong ya, bukan pitung golongan, 7 orang min ahli nasibin sangking penduduk nasibin wa ja'alahum mukandadiakan ing sab'atu nafar sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rusulan ing bira-bira utusan atau mubaligh ila qaumi maring qaumi sab'atu nafar. Lalu mereka melaksanakan tugasnya sebagai mubaligh. Qalu pada ngucap sapa nafaran minal jinni, kalau kembalinya ayat itu nafaran minal jin ai indarujun alikane baline sab'atu nafar ila qaumi maring qaumi sab'atu nafar. Langsung disampaikan, ya qaumana hai kaum ingsun inna satamane kita bertuju iku sami'na wis mireng sapa kita kitaban ing sebuah kitab ai Qur'anan tegese Qur'an yukra'u kang diwaca apa Qur'an unzila kang diturunake apa kitab mimba di Musa saking sawise Nabi Musa. Kok tidak mimba di Isa, kok mimba di Musa? Karena jin ini ngertine ya Nabi Musa, nggak kenal sama Nabi Isa.
Ruwiya diriwayatake an Ata'in saking Ata' bin Yasar wal Hasani dan Hasan Basri. Apa yang diriwayatkan inna maqalu angin bestene ngucap sapa nafarun minal jin dzalika mengkono-mengkono lafal inna samina kitaban unzila min ba'di Musa lianahum karena saat temane jin iku kanono sapa jin iku Yahuda yaitu penganut agama Yahudi. Wa Ibnu Abbas annal jinna satemene jin iku masami'at orang ngrungu sapa jin amra Isa ing perkarane Nabi Isa alaihissalam. Musaddiqan halim beneran ke apa kitab lima maring kitab-kitab baina yadai kang ing dalam ngarepe kitab. Jadi kitab Quran ini kitab yang memperkuat ya kepada kitab-kitab sebelumnya. Jadi bersambung merupakan mata rantai. Ailima tegese benerake maring kitab-kitab qablau kang sebelum Al-Qur'an. Bayane min kutubil anbiya saking kitab-kitabe para nabi. Yahdi kang nuduhake apa kitab ilal haqqi maring kebenaran. Bayane minal aqidi saking biro-biro akidah atau keyakinan. Wa ila tariqin lan nuduhake maring dalan mustaqimin kang jejeg. Artinya kitab Quran itu isinya ya akidah dan syariat. Ada tauhidnya, ada fikihnya di sana. Tariqin mustaqim. Ai musilan tegese kang mengantarkan apa tariq ilal maksudi maring tujuan. Wahya utawi tariqin mustaqim iku al-amalu biro-biro amal as-salatu yang bagus. Ya qauman hai kaum ingsun ajibu nyembadana sira kabeh da'i Allahi ing pengajak kepada Allah. Orang yang mengajak kepada Allah rupane Muhammadan sallallahu alaihi wasallam au kitabah utawa kitabe Gusti Allah. Bayangkan seperti apa ya gembiranya Kanjeng Nabi. Mari dilempari batu sampai berdarah-darah di Taif, lah kok malah yang tidak didatangi enggak diajak malah datang sendiri. Umpamane itu dari golongan jin menungso kok koyok ngono ndableke, sing jin wae malah datang untuk mengaji. Alhamdulillah. Ngene iki paling penting ana sing melok ngaji ya. Yang dilala di pondok ini kok ada saja santri-santri yang iso punya indera ke 6 sing ngeruh ngono-ngono itu. Wa aminilan berimanlah kamu sekalian, ini fi'il amar ya, bi kelawan da'i Allah. Kalau kamu iman, yaghfir mongko nyepuro sapa Allah lakum maring sira kabeh min dunubikum saking pira-pira dosamu. Jadi orang itu kalau masuk Islam itu kabeh dosa yang lewat itu diampuni, Masya Allah. Itu merupakan bonus dari Gusti Allah ya. Ada hadis yang mengatakan al-islamu yahdimu ma qablahu. Al-islamu yahdimu ma qablahu. Utawi masuk Islam iku yahdimu merobohkan ma qablahu ing dosa-dosa yang sebelumnya. Itu enake mu'alaf itu begitu ya. Maksudnya langsung dosanya disepuro kabeh. Yaghfir ini jazm karena dari jawabnya apa? Jawabul amr ya. Yaghfir maka nyepura sapa Allah ba'da dzunubikum ing sebagian dosa-dosamu. Wa huwa ta'i ba'da dzunubikum iku haqqullah
dosa hak Allah. Wa haqqul harbiyin lan hake kafir harbi, kafir musuh. Jadi pernah merampok apa itu dimaafkan, tapi kalau ngerampok kepada kafir harbi. Wa amma madzalimul ibad, adapun ucapan kezaliman kepada hamba-hamba Allah, ghairil harbin kang selain kafir harbi, zalim kepada sesama muslim, zalim kepada kafir dhimmi, iku fala tufaru mongko ora disepuro apa madzalim. Iki rungokno iki bangsa ISIS kan ngertine kabeh itu kafir harbi ya. Sehingga kabeh itu ya boleh dirampok gitu. Kalau bangsa teroris kan gitu. Di luar golongannya dianggap harbi kabeh. Makanya dirampok ya boleh. Mereka itu kalau mencari dana untuk mendanai praktek terorismenya itu kan ada yang sering ngerampok bank itu ya. Karena dianggap apa? Harbi kabeh itu. Kalaupun ada yang non muslim itu namanya dhimmi. Dhimmi itu tidak boleh dizalimi. Kalau pernah ngerampok nanti akan ditakin ya. Harus dikembalikan. Fahuwa mengko utawi ba'du dzunubikum iku yunfaru disepur apa ba'du dzunubikum bimujarradi islami zalim, kelawan semata-mata masuk islami wong kang zalim tersebut. Wana yutawakafu lan ora digantungake apa ampunan ya, apa yufaru alal istihlal ing atase jaluk halal minal madlumi saking orang yang dizalimi al harbi kang bangsa musuh, tanpa minta halal sudah diampuni. Amma madzalimul ibadi, adapun utawi pira-pira kezaliman kepada hamba ghairil harbiyin selain kafir harbi, iku fala tughfaru mongko ora disepuro apa madzalimun ibad illa biridho ashabiha, kejaba lan ridhone pira-pira wong kang duweni madzalimul ibad, namanya hakul adami. Jadi kalau dosa hak adami itu tidak bisa diampuni dengan masuk Islam, harus minta halal ya, atau harus mengembalikan dulu. Wis, apa inti daripada ayat ini? Yaitu mulai daripada wa il sarafna ilaika nafara minal jinni, bahwa jin oleh Allah itu digerakkan untuk datang kepada Kanjeng Nabi mendengarkan Al-Quran. Apa maksudnya itu? Wahil ayat utawi kila ayat wa id sarafna tadi ikutan dulu nuduhaken abadil ayat ala anna ing atas satu menekan Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa nabi iku mab'usan wong kang diutus ilal jinni maring golongan jin, kama kana kaya oleh ana sapa nabi iku mab'usan diutus ilal insi maring menungso. Ayat diwaca bareng. Muhammadun sayyidul kaunaini wasaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami huwal habibul ladzi turja safatu ligoni alimina awalimu
Qala dawu sapa Muqatilun Imam Muqatil, walam yab'as lan orang ngutus sapa Allah Gusti Allah nabiyan ing seorang nabi pun ilal insi kepada golongan menungso wal jinni dan golongan jin qablau sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi-nabi yang dulu itu tidak ada yang diutus kepada bangsa jin, hanya kepada manusia. Yang diutus kepada manusia dan jin hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yujirkum lan mongkon nyelametake sapa lan sira kabeh kalau kamu iman min adzabin saking siksa alimin kang nglarakaken. Wayam nakum lan menghalangi ing sira kabeh sapa Allahu min adzabin saking siksa alimin kang nglarakaken muadzin kang disediaaken lil kafarati bagi orang-orang kafir. Wala dawu sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Pastajaban uli mengabulkan lahu maring sab'atu nafar ya. 7 orang jin setelah ngaji kepada Nabi pulang langsung dakwah kepada kaumnya. Siapa yang langsung masuk Islam? Nah ini pastajaban uli mengabulkan lahu maring sab'atu nafar min qaumim saking kaume sab'atu nafar. Sapa sab'un nahwu sab'ina rajulan, sekitar 70 orang minal jini saking jin. Luar biasa. Kanjeng Nabi dakwah 13 tahun di Makkah, hasilnya ya sekitar 100 orang. Ini sekali dakwah bisa berapa? 70 ditambah 7 ya kan? Semula 7, sekarang ada lagi yang masuk Islam 7. Tetapi dari manusia di Mekah itu sangat alot, tetapi orang Madinah gemeruduk masuk Islam. Makanya Nabi itu lalu sebagai solusi atas buntunya dakwah Nabi di Mekah lalu hijrah ke Madinah. Hijrah fatona, cerdas ya. Orang cerdas itu kan nggak pernah pikirannya nyumpet, selalu ada solusi. Ngaji ini nyumpet karena corona. Dibuat solusi pakai ngaji apa? Online gitu ya. Kemudian agak sengaja ya. Masa kalah sama jin itu berutuk dengan jin. Setelah mereka berhasil mengislamkan 70 orang, faraja'u mengkepada bali sapa sab'atu nafar ila Rasulillah, sowan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawafa mongko metu'i sapa sab'atu nafar ya ing Kanjeng Nabi fil Badha ing dalam tanah Badha di desa Badha. Baqara nuli macakna sapa Nabi alim kepada sab'atu nafar Al-Qur'an Al-Qur'an, ditambahi pelajarannya ya. Fa amarahum lan perintah sapa Nabi ing sab'atu nafar wa nahum lan nglarang sapa Nabi ing sab'atu nafar. Nabi juga menyampaikan hadis-hadisnya yang isinya tentang perintah-perintah dan larangan. Selanjutnya katanya si jin tadi, kalau kamu Islam akan diampuni dosanya dan diselamatkan dari siksa yang menyakitkan. Kalau enggak Islam gimana? Waman utai sapa wonge iku layujib ora gelem nyembadani, ora mengabulkan dai Allah ing pengajak marang Gusti Allah rupane Muhammad dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Auman utawa wong utawa mubaligh yubalighu kang nyampeake sapa manahu saking Rasul. Fale samangka ora ana sapa man layujib iku bimu'jizin lawan kang bisa melemahkan lahum Allah taala fil adin dalam bumi. Kalau dia enggak mau
mengikuti ajakan Rasul, dia akan disiksa dan tidak bisa melawan siksanya Gusti Allah. Tidak bisa melawan biharobin, kalau Melayu kemanapun tidak bisa. Wong kabeh ini bumi ini Gusti Allah, alam yuk alamnya Gusti Allah. Wa in haroba lan senajan Melayu sapa man layu jib kula mahrubin kelawan segala Melayu model apa kono min akhirnya saking pira-pira kawasane bumi au dakhala utawa senajan lebu sapa man fi makian dalam pira-pira jerone bumi mon ndelesep ke bumi yang paling dalam akan kecekal. Walaisalan oron iku rau kadwe man la yujib min duni saking saklian Allah, min ghairi la saking saklian Allah sapa auliya'u para penolong. Ansarun tegese para penolong yadfa'una kang padha nolak sapa ansor anu saking mal la yujib al adabe ing siksa. Bil istiswa kelawan amrih pembelaan lalu maring man awil iftida utawa kelawan nebus bi kelawan man ulaika utawi mereka mal layujib aiman tegese utawi wong layujibuna kang ora padha mengabulkan da'i Allah ing pengajak atau tukang ngajak kepada Allah iku fi dhalalin ing dalam kesesatan mubinin kan nyoto zahirin tegese kang jelas wada utawi ki lafal ulaika fi dhalalin mubin iku akhiru kalamil jin terakhire ucapane jin yaitu ketika ngajak kepada teman-temannya alladzina sami'u kang padha mirengake sapa jin al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Wallahu alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adraban nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ayo ganti ihya dibuka nanti kita